masih 50%. Saya percaya bisa lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Yang mau menyenangkan Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau lanjut puji Tuhan. Tapi sekarang puji Tuhannya bisa keluar dari bangku ya. Bisa di depan-depan ini kosong nih. Jadi kita mau menari menyenangkan Tuhan dengan lebih leluasa lagi. Jadi nanti Bapak Ibu, Oma Opa yang mau maju ke depan boleh bebas ya. Kita mau menyenangkan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya.
gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sama Tuhan saja katakan hanya dekat, hanya dekat. Mari ombak-ombak tanda Bapak Ibu, angkat suara kita yuk untuk Tuhan Yesus. Tuhan dengan semua yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tanda tangannya diangkat buat Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya. Luar biasa, tante om apa Tuhan disenangkan. Amin. Haleluya. Masih belum tutup, bangkit berdiri dulu ya. Udah capek.
Mari kita bangkit berdiri dulu. Satu lagu lagi. Kita mau sembah dan puji Dia. Hai, mari berhimpun. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat momen Kristus yang Tuhan beri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari pandang
akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku ku rasakan Kau tuntun, Kau sertaku. Terima kasih. Tak pernah tertidur, pembelaku, Allahku, Rajaku, bagi hidupku. Tak pernah Kau tinggal, tak pernah Kau biarkan. Firman Tuhan berkata, carilah maka engkau mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pagi hari ini mari setiap kita responi panggilan Tuhan. Mari datang kepadanya, tangannya terbuka menantikanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, pribadi yang selalu ada tersedia buat kami. Terima kasih, terima kasih. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai membukti rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Haleluya. Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai membukti rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Inilah janji kami kepadamu. Bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya sampai membukti rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ya Tuhan, bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku
Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Masuk dalam rencanamu Tuhan, genapi seluruh kehendakmu, jadilah padaku seperti yang kau mau. Dari hatimu, dari jiwamu, dari rohmu, mari sembah Tuhan. Kiranya sampai haleluya. Kami puji Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Terima kasih Kau mau terus mengingat kami. Terima kasih kami yang harusnya binasa mati di salib ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Namun Engkau memberi hidupmu, menggantikan setiap kami. Tanganmu berlobang paku, kakimu berlobang paku. Kau dimahkotai dulu. Kau menderita sengsara di atas kayu salib. Kau mengingat kami. Kau mengingat setiap nama yang ada di tempat ini. Terima kasih. Dan apa kami balas semua kasih dan cinta. Selain kami datang kepadamu, selain kami taat dan setia, ini kami Tuhan. Setiap pribadi boleh berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, jadi padaku seperti yang kau mau, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ajari kami Tuhan mengenalmu lebih lagi, berbicara buat kami Tuhan, firman-Mu yang hidup itu Tuhan
berbicara buat kami Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan. Kami mau dengar akan suara-Mu, akan firman-Mu. Haleluya. Mari berdoa dalam roh kita. Kami berseru, Jesus, Jesus, Jesus. Kami datang menyembah. Jesus, Jesus, Jesus. Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Rasakan hadirat-Mu. Alami Tuhan pagi. Oh Jesus, thank you. Oh, I feel you. I feel Jesus. Hallelujah. Shalala, shalala. Kau peluk setiap pribadi Tuhan. Kau kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Tuhan jamah, buat mujizat. Tuhan kasih kuasa. Haleluya. Shalalalalala. Jamah, 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 I need you, I need you, I need you, I need you. Oh, I need you, Jesus, I need you. I want you, I want you. Aku ingin Engkau, aku ingin Engkau. Oh, lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord Jesus. I need you, Lord. Apa yang Tuhan mau kerjakan di depan ini. Haleluya. Apa yang Kau mau Tuhan lakukan bagimu. Mari berkata-kata dengan Tuhan, saudara. Mari ngomong sama Tuhan. Dia hadir, Dia ada. Apa yang Kau mau, apa yang Kau rindu. Haleluya, haleluya. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Engkau dengar Tuhan. Yes. Jesus, Jesus, Jesus. Terutama
mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta bukan emas, perak, dan permata, tapi kasih kami, cinta kami, hidup kami kepadamu. Biar kau senang Tuhan, biar kau disenangkan Tuhan. Kami bawa hati kami, cinta kami, hidup kami. Setiap pribadi ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cinta Kau. Tidak ada satu perkara pun yang membuat kami meninggalkan. Tidak ada satu perkara pun yang sanggup akan membuat kami jauh daripada. Karena kami cinta Tuhan. Karena kami cinta Tuhan. Karena Kau lebih dulu cinta kami. Oh, we love you, Lord Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. Sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu. Saya mau
Yang cinta Yesus, angkat tangan kananmu. Yang mau berkata, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau sampai akhir hidupku. Angkat tangan kirimu. Bapa di sorga, kami cinta Engkau. Kami tidak meninggalkan Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkau lah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Engkau lah juru selamat kami. Tidak ada nama lain di kolong langit ini di mana kami boleh beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kami. Kami mau tiba di sorga dan berkumpul kembali dengan Tuhan. Dan kami mengambil keputusan untuk tetap cinta, tetap sayang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami ada hari ini pun karena kami sayang Tuhan. Kami kumpul, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau belajar firman Tuhan supaya kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami tidak menyakiti hati Tuhan dengan perkataan, dengan tingkah laku kami. Kami cinta Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terangilah pikiran kami supaya kami mengerti rencanamu, maksudmu, tujuanmu, supaya kami terus hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk song leader, singer, pemain musik yang begitu baik, yang telah membawa hati kami berjumpa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang indah, dan berkatilah mereka semua, urapi mereka dengan luar biasa sehingga mereka pun akan terus dapat membawa umat Tuhan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Berkati kami pagi ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Om dan Tante. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 5 orang. Lihat mukanya, bilang kamu tambah muda aja. Ya, sudah di Desember tapi wajahnya tambah muda, tambah keren. Bapak juga tambah muda, kita ketemu lagi ya Pak. Puji Tuhan. Ya, yang muda-muda, tambah keren, silakan duduk kembali. Amin. Saya suka merenungkan kata-kata umas, saudara. Kenapa saya merenungkan kata umas? Karena umur saya juga 61. Ya. Jadi saya juga termasuk umas. Katanya umas itu artinya usia emas. Tapi saya punya arti lain loh. Ya, saya punya arti gini, umas itu usia makin semangat. Amin. Usia makin semangat. Semangat apanya? Ibadahnya. Semangat doanya. Semangat baca Alkitabnya. Kenapa kita harus semangat? Karena waktu muda dulu kan kita banyak kerja, banyak buang waktu di pekerjaan, di kantor, ya kan? Apalagi waktu belum punya pacar, giliran dapat pacar, malam minggu bukannya ibadah kaum muda, malah jalan-jalan, ya kan? Lihat teman kiri kananmu yang dulunya begitu, bilang lu dulu gitu ya. Ya kan? Nah sekarang kan kita udah di atas 50 tahun, anak mantu udah besar-besar, cucu juga udah besar. Kita nggak usah suapin lagi anak kita, ya kan? Anak kita udah bisa makan sendiri, cari uang sendiri dan seterusnya. Nah marilah Om dan Tante, kita memakai usia makin semangat. Amin. Jangan semangat baca WA terus. Jangan semangat nonton video terus. Amin. Ingat Tuhan Yesus segera datang. Kita harus semangat mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, lu udah tua tahu. Amin. Lihat lagi teman kiri kananmu, sebentar lagi lu mati. Loh, emang kita nggak bisa mati apa? Iya. Nah sebelum udah deket-deket dengan umur kita yang habis itu, kita harus semangat deketin Tuhan. Dulu mah kita bekerja, ngurusin keluarga, ngurusin perusahaan, habis waktu kita hanya untuk hal-hal dunia. Hari ini kita udah tinggalkan semua usaha, udah kasih ke anak mantu, semua udah diserahkan, semuanya udah diserahkan. Mari kita pakai waktu sisa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin.
Jadi usia makin semangat. Kasih tahu teman kiri kananmu, harus semangat. Amin. Baik, hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, Om dan Tante, supaya hidup kita semangat. Taruh tanganmu di dada, bilang saya harus semangat. Saya harus optimis. Amin. Saya ambil dari kisah Natal ya, Om dan Tante, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 10 ayat 11. Ini bukan khotbah Natal, tapi saya hanya memakai sebagai dasar untuk kita bisa merenungkan bagaimana gembala-gembala itu menjadi orang-orang yang begitu semangat. Pada mulanya mereka ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetapi kemudian berubah dan mereka semangat. Dan Tuhan mau kita walaupun sudah tua tetap semangat. Amin. Yuk kita baca sama-sama, Om dan Tante. Lukas pasal yang kedua ayat 10. Lukas pasal 2 ayat 10, kita mulai dulu di situ. Yang siap baca katakan amin. Yang mau baca dengan suara dengan saya katakan haleluya. Mari 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus. Jadi Tuhan mau hari ini dan seterusnya kita bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita. Amin. Penuh dengan suka. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-20 dari Lukas pasal yang sama, pasal 2. Ayat yang ke-20, Om dan Tante. Yuk kita baca bareng lagi ya. Yang siap baca bareng katakan amin. Yuk kita baca 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Ayat 20 bagian A dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu kepada siapa? Kepada domba-dombanya di padang Efrata. Jadi waktu malaikat bilang jangan takut, aku memberitakan berita kesukaan. Lanjut dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Langsung mereka tinggalin domba-dombanya. Mereka cari kebenarannya. Ya kan? Nah, tapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, akhirnya apa? Ya mereka kembali ke domba-dombanya. Tapi hatinya, pikirannya, rohnya sudah beda, Om dan Tante. Jadi dalam perjalanan hidup kita harus tetap semangat. Amin. Nah, bagaimana kita bisa semangat, bisa penuh sukacita? Yang pertama, Om dan Tante, jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Amin. Jangan ketakutan menguasai diri kita. Taruh tanganmu di dada, bilang saya tolak ketakutan. Apa sih yang membuat orang tuh takut? Yang pertama, takut tua. Iya. Berapa banyak nenek-nenek udah tua tetap aja kepengen muda, operasi plastik. Mukanya udah kendor, ditarik pakai tali, apa itu tali plastik apa kenur, ditarik-tarik ini supaya kenceng. Om dan Tante, kalau yang namanya tua ya udahlah tua. Ya kan? Mau ditarik kayak gimana juga tetap tua. Mukanya kencang, leher kendor. Iya kan? Jadi namanya udah tua ya tetap tua. Kasih tahu teman kiri kananmu, sadar lu tua. Amin. Jadi gak usah takut, memang kenyataannya udah tua kok. Kita kalau udah umur 71 memang cantiknya beda sama 17. Kalau 17 mah kulitnya itu kalau ada lalat templok, lalatnya kepleset. Ya kan? Licin. Tapi 71 lalat templok, lalat bilang nyangkut gua dah. Kan? Iya. Jadi udah sadar lah. Amin. Amin.
Kasih tahu teman kiri kananmu, nggak usah takut lu tua. Ada lagi orang takut sakit. Nah supaya nggak sakit, jaga dong kesehatan. Amin. Udah tahu darah tinggi, doyannya babi, doyannya daging kambing, kurangin dong. Kasih yang muda, amin. Kambing, babi cocok buat anak mantu cucu. Kita mah sate yang lain aja, amin. Sate tahu kan bisa, tahu dibuat sate. Apa juga bisa ditusuk jadi sate. Lihat teman kiri kananmu bilang, kalau takut sakit jaga kesehatan. Udah kencing manis kok makanannya manis-manis. Iya kan? Itu tugas anak-anak muda lah. Kita udah terlalu manis, karena apa? Kita nggak perlu minum yang manis. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu sudah manis, nggak perlu yang manis-manis lagi. Amin. Jadi ketakutan itu om dan tante merupakan pilihan. Kita bisa menjadi takut atau tidak menjadi takut, itu pilihan kita. Amin. Amin. Ada lagi orang yang takut mati. Di sini takut mati? Saya nggak takut mati. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya mati saya ketemu Bapa di sorga. Amin. Tapi kalau selama saya masih hidup, ya udah saya ketemu istri saya, ya kan gitu. Iya kan? Atau istri saya kalau masih hidup ya ketemu saya, tapi yang kita nggak tahu kapan gilirannya pulang. Ya kan? Jadi kalau kita tahu kita ini percaya sama Yesus, mati masuk surga, ya nggak usah takut mati. Pak, harta saya banyak Pak di dunia. Loh, di surga ada harta, makanya pelayanan. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Orang mau ngomong apa tentang dunia, orang mau ngomong apa tentang ekonomi, tetap percaya Tuhan Allah kita, Allah yang memelihara. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami ketakutan? Yang pertama, om dan tante, adalah kita percaya bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Yeremia ayat pasal 29 ayat 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11. Yang siap baca katakan amin. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu ini siapa? Saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Taruh tanganmu di dada, bilang, aku punya masa depan. Amin. Jadi kalau Tuhan jamin hidup kita, ngapain kita takut? Amin. Kita punya masa depan, yang penting kita hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan ada masalah, kesulitan, ada sakit, kita mulai keluar dari rancangan Tuhan. Nah kalau kita keluar dari rancangan Tuhan, gimana Tuhan mau tuntut kita? Ya kan? Gimana Tuhan mau tolong kita untuk kita punya masa depan? Nah ketika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka kita juga akan kehilangan masa depan. Kasih tahu teman kiri kananmu, jangan tinggalin Tuhan. Kadang Tuhan yang merancang hari depan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut? Yang pertama, ingat, percayalah bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Bahkan Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, seperti kita semua. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, lu kayak Daud. Ya kan? Dahulu Daud bilang, aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kenapa anak cucu orang benar tidak minta-minta roti? Karena anak cucu benar, orang benar dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Tahun 2020 bulan Maret, awal corona di Indonesia, anak saya Alfian nggak pernah takut tuh. Dia nggak pernah khawatir, dia nggak pernah nanya sama Hana, sama saya, papi, mami mau makan apa kita? Enggak, diam aja. Karena apa? Karena dia tahu bapak emaknya pasti bisa mencukupi.
bapak emaknya pasti bisa pelihara. Dia nggak mau pusing. Dia lihat papa mamanya tenang-tenang, ya anaknya tenang. Bapak kita di sorga tenang, kita juga mesti tenang. Amin. Ngapain kita takut? Ngapain kita pusing? Bilang pada teman kiri kananmu, bapakmu di sorga nggak pernah pusing. Nah kalau bapak di sorga tenang dan nggak pusing, ya kita sebagai anak-anaknya tenang, nggak usah pusing. Nggak usah lari sana lari sini, wah nyembah sana nyembah sini, minta rezeki sama pohon, sama gunung, sama macam-macam. Norak tahu. Kasih tahu teman kiri kananmu, lu ketiban pohon awas lu. Nggak usah disembah-sembah. Daripada nyembah pohon, nyembah gunung, lebih baik kita cari yang menciptakan pohon, yang menciptakan gunung itu siapa? Allah Bapa di sorga, Tuhan ye. Nah kalau kita udah tahu Tuhan Yesus, ya kita nyembah Tuhan Yesus, minta rezeki sama Tuhan Yesus. Amin. Alfian ketika dia mau jajan, dia nggak minta tuh sama bapak tetangga, dia nggak minta sama ibu tetangga, dia mintanya sama saya sama Hana. Amin. Jadi kita minta sama Bapa di sorga. Bilang pada teman kiri kananmu, jangan salah minta lo. Jadi jangan takut. Jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, mata Tuhan tetap melihat. Amin. Dia akan tetap pelihara hidup kita. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat 32. Matius pasal ke-6 32. Matius pasal 6 32. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang siap baca katakan amin. Mari kita akan baca sama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Yuk kita baca. 2, 3. Yang tidak mengenal siapa? Allah. Apa yang dicari? Makan, minum, Pak. Kenapa mereka cari hal-hal itu? Karena mereka belum mengenal Allah. Lanjut kita baca, orang-orang yang sudah mengenal Allah seperti om dan tante dan saya. Mari kita baca, 2, 3. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga, bahwa kamu semua itu apa? Makan, minum, dan pakaian. Saya bangga banget dengan ayat ini. Saya bahagia dengan ayat ini karena apa? Di sana di ayat itu bilang akan tetapi Bapakmu yang di sorga. Nggak disebut akan tetapi Allahmu yang di sorga. Enggak. Bapak. Berarti kita anak bisa minta. Amin. Dan Bapak di sorga tahu bahwa om dan tante memerlukan semua itu. Maka lanjut dikatakan apa? Apa yang tugas kita? 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tugas kita tuh cari kerajaan Allah dan kebenarannya om dan tante. Amin. Amin. Tuhan pasti cukupi kebutuhan kita. Amin. Yang tugas kita cari kerajaan Allah. Bangun pagi doa, Tuhan Engkaulah sumber kehidupanku, Engkau yang kasih aku napas. Aku percaya waktu aku hidup pasti Engkau kasih aku makan minum. Amin. Manusia diciptain hari ke-6. Kenapa nggak hari pertama? Belum ada semuanya. Manusia kalau belum ada tumbuhan, belum ada hewan, mati lagi. Mau makan apa? Emang kita ada kocan makan angin? Lihat teman kiri kananmu yang gendut. Gak mungkin perutnya gendut karena dikompak. Itu gara-gara makan tumbuhan, makan hewan. Tuhan ciptain dulu semuanya. Dipisahinlah daratan dari lautan. Supaya kita nggak jadi ikan duyung. Iya kan? Dipisahin karena dia tahu manusia biasanya tinggal di darat, nggak mungkin di laut. Kemudian diciptain tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan termasuk jengkol. Gak seneng loh kalau bilang jengkol si tante. Kemudian diciptain binatang di darat, laut, dan udara. Supaya apa? Kita semua bisa makan. Amin. Kalau Tuhan sudah bisa melakukan itu karena dia tahu kebutuhan manusia. Percayalah om dan tante, jangan takut hadapi hari esok. Apapun yang terjadi, percaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua ya. Bagaimana supaya hidup kita semangat? Yang pertama, jangan takut. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya tidak boleh takut.
Saya harus semangat. Saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Yang kedua, Om dan Tante, kita harus percaya bahwa Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Om dan Tante. Yang siap baca bilang amin. Yuk kita baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, melainkan beroleh hidup yang, lihat, karena Tuhan mau kita tidak binasa, Om dan Tante. Tuhan mau kita tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, di mana di sorga kumpul sama-sama dengan Tuhan Allah. Itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dia sediakan rumah buat kita. Dia sediakan. Nah kalau rumahnya udah jadi, Dia datang jemput kita. Lihat, begitu apa? Begitu apa ya? Begitu perhatiannya sama kita. Udah rumah kita disediain, kalau rumahnya udah jadi, Dia jemput lagi. Ya kan? Udah dijemput, Dia bawa kita ke sorga. Supaya apa? Alkitab katakan supaya di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Lihat, kangennya luar biasa. Ya kan? Kasihnya luar biasa. Dia mau kita semua kumpul sama-sama lagi. Makanya selama di gereja jangan suka berantem. Malu nanti di sorga, masa kita masih berantem? Kasih tahu teman kiri kananmu, nggak boleh musuhan. Amin. Amin. Nggak boleh jelek-jelekin satu dengan yang lain. Nanti kebiasaan di dunia dibawa ke sorga repot. Ya kan? Jadi saudaraku, kita harus saling mengasihi, karena kita nanti akan kumpul lagi di sorga. Jadi lihat, kasih Allah yang besar itu. Apa yang Allah lakukan dengan kasihnya yang besar itu? Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita baca sama-sama seperti tadi Lukas 2 ayat 11. Dikatakan oleh malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Dia memberikan yang terbaik. Ayat 3 Yohanes 3 ayat 16 ini dikatakan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang Dia cintai, yang Dia sayangi, itu yang Dia kasih, saudara. Anak tunggal, Dia berikan itu karena kasihnya, Om dan Tante. Dia kasih yang terbaik. Nah kalau kita tahu Tuhan kasih kita yang terbaik, kita nggak mikirin sorga, Tuhan kasih kita sorga. Kita nggak mikirin gimana nanti kalau aku mati. Kita kan dari dulu nggak pernah mikirin kalau gua mati kemana nih, nggak pernah mikir kan. Tapi Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah memberikan jalan keluar. Dia memberikan satu jaminan penebusan. Kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sudah siapkan semuanya, Om dan Tante. Nah kalau Tuhan udah kasih kita yang terbaik, yang terindah, segalanya Dia sudah kasih. Kita kan belum mati untuk Tuhan kan? Om, Tante, kita belum mati untuk Tuhan, tapi Tuhan udah mati buat kita. Amin. Makanya kalau kita udah ngerti pengorbanannya gitu besar, jangan suka nyalain Tuhan dong. Jangan suka bersungut-sungut, sakit gigi, marah-marah. Iya kan? Kenapa bisa sakit gigi? Gara-gara makan coklat. Waktu makan coklat juga nggak doa dulu. Iya kan? Malah kalau kelamaan makan coklatnya nanti diambil cucu lagi, ya kan? Kalau bisa sembunyi-sembunyi tuh makan coklat. Tapi kira sakit gigi, berdoa belum dijawab, ngomelin Tuhan, katanya Tuhan bisa lakukan mujizat. Mana gigiku kok nggak sembuh-sembuh? Ya kan? Jangan suka ngomelin Tuhan, Om dan Tante.
Tuhan udah baik. Mau cari Allah yang kayak gimana lagi? Gak ada Allah yang mati di Golgota selain Yesus. Ya kan? Jadi kita harus benar-benar mengerti ini. Yang selama ini mungkin atau tahun ini tahun 2024 kita suka ngomelin Tuhan, nyalain Tuhan, bikin kecewa kepada Tuhan. Perkataan kita kok kasar sama Tuhan, perkataan kita kok suka jelek-jelekin Tuhan. Kalau kita nggak sembuh kita mulai katanya Tuhan bisa sembuhin, buktinya gua nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Oh mana mujizat, mana saudara, hari ini kita buang kata-kata itu. Yang mau katakan amin. Tuhan udah kasih kita segalanya, om dan tante. Bahkan kalau kita mau jujur, kita belum tentu kasih segalanya untuk Tuhan. Jujur aja, siapa yang bawa perpuluhan ke Tuhan? Ketawa deh. Pak, saya di sebulan dikasih cetiau pak. Kalau perpuluhan lagi kayaknya makan 900.000 kurang pak. Belum. 2025 kita berubah, amin. Bawa perpuluhan. Anak saya saudara tiap minggu dapat 70.000, sebulan berarti 280.000. Saya dan Hana semenjak dia umur 10 tahun kami ajarkan dia untuk bawa perpuluhan. Hanya 28.000 bawa ke gereja. Sampai hari ini, kemarin minggu dia baru bawa perpuluhan 28.000. Ya kan? Mari kita lakukan ini. Berikutnya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar, apa yang dia lakukan? Selain dia memberikan yang terbaik, dia mau terima kita apa adanya. Jadi kalau hari ini om dan tante sadar, om dan tante pernah memakai perkataan dengan menyakiti hati Tuhan, menyalahkan Tuhan, ngomelin Tuhan, mengecewakan Tuhan, kata-kata kita bukan seperti kata-kata orang beriman, ya kan? Bertobat, berubah, Tuhan terima kita apa adanya om dan tante. Amin. Tuhan tahu kok orang semakin tua semakin bawel. Lihat teman kiri kananmu yang bawel. Ada satu cerita bercanda nih, cerita bercanda. Kenapa sih orang tua semakin tua kok semakin bawel? Tahu nggak kenapa? Karena giginya udah makin ompong. Biasa kalau kita ngomong itu yang ngerem gigi, ini giginya udah nggak ada, jadi los terus tuh. Jangan marahin saya karena itu kata-kata dapat dari luar. Iya, saya juga udah tua juga ini, udah 61, sebentar ini juga bawel. Makanya saya kalau khotbah susah berhenti. Jadi saudaraku, kita harus ngerti ini. Kalau kita sadar kita hari ini belum bertobat, hari ini kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini nama kita belum tercatat dalam buku kehidupan di sorga, cepat-cepat minta Tuhan catat nama kita. Kalau Tuhan Yesus datang besok, nama kita nggak ada, masuk neraka. Yang ada namanya di sorga, langsung ke sorga. Karena rumahnya sudah ada di sono. Jadi om dan tante yang selama ini ke gereja ikut-ikutan tapi masih keras hati, hari ini berubah. Tuhan terima engkau apa adanya. Kalau engkau berkata, Pak saya orang kotor, najis, saya orang berdosa, Tuhan terima engkau apa adanya. Amin. Amin. Kau suka marah-marahin Tuhan, Tuhan hari ini kau bertobat, Tuhan terima engkau apa adanya. Yang terakhir saudara, yang pertama apa? Jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Amin. Taruh tanganmu di dada, bilang saya tidak izinkan ketakutan menguasai saya. Amin. Yang kedua, saya percaya Allah sangat mengasihi saya. 2, 3. Saya percaya Allah sangat mengasihi saya. Dan yang ketiga, om dan tante, yang ketiga bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Lukas pasal yang kedua ayat 11. Firman Allah bunyi demikian. Firman Allah di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu
Kalau orang lahir berarti dia Hidup. lihat teman kiri kananmu, masih hidup apa sudah? Masih hidup. Masih hidup kan? Masih hidup. Dia lahir. Amin. Amin. Tuhan kita hidup. Taruh tanganmu di dada, bilang saya percaya Saya percaya. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus hidup, maka kita menjalani hidup ini tidak pernah sendiri. Daud sendiri berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Gada dan tongkat. Engkau Allah, gembala yang baik, beserta aku. Dia hidup. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, karena dia hidup, om dan tante, dia bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Malaikat Gabriel berkata di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Ini kesaksian dari malaikat Gabriel. Ya. Lukas 1:37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang Mustahil. jadi om dan tante, karena Tuhan kita hidup, bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. Dia sanggup mendengar dan menjawab doa om dan tante, juga doa saya. Amin. Dia hidup. Ketika kita doa, kita nangis, dia lihat. Bahkan Alkitab katakan air mata kita saja ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Siapa di antara om dan tante kalau nangis ditampung? Ada yang nampung air mata waktu om dan tante nangis? Gak ada. Nggak ada. Justru cepet-cepet ambil tisu, lap air mata, lap ingus. Langsung diapain? Dibuang. Tapi Tuhan lihat perhatiannya begitu luar biasa. Karena dia hidup, air mata kita saja ditampung sama dia. Amin. 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 Jadi kalau kita nangis di kaki Tuhan gak pernah sia-sia om dan tante. Jadi mulai hari ini ya tetap semangat. Amin. Kalau ada masalah nangislah di kaki Tuhan. Jangan nangis di kaki anakmu. Jangan nangis di kaki mantumu. Jangan nangis di kaki besanmu, lebih parah lagi. Tapi nangis di kakinya Tuhan Yesus. Karena firman Allah katakan Tuhan tidak pernah menghina hati yang hancur. Amin. 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 Saya punya istri Hana namanya. Dia sangat cinta saya, dia sangat baik. Tapi waktu saya punya persoalan, saya hanya nangis di kaki Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Hana juga manusia, belum tentu bisa nolong saya. Hana kalau dia sedang susah, dia nangis di kaki Tuhan. Saya tahu dia kalau nangis gitu jam 4 pagi. Sementara dia memuji menyembah dengan gitarnya, dia nangis, saudara. Dia nangis karena dia tahu hanya Tuhan yang ngerti perasaannya. Hanya Tuhan yang tahu pergumulannya. Saya sebagai suami kan terbatas dengan badan. Badan dia, badan saya terpisah. Dan saya tidak tahu hatinya, perasaannya, pikirannya. Tuhan, dia ngerti perasaan dan pikiran om dan tante yang susah, yang sedih, yang kecewa, yang mungkin sedang menghadapi tantangan-tantangan, yang sakit mungkin juga. Anak mantu hanya bilang begini, sabar ya ma, sabar ya pak, kita lagi cari obat. Tapi kan dia gak ngerasain sakitnya kita. Tuhan tahu, karena dia sudah merasakan sakit itu, bahkan lebih sakit. Apa itu? Mati di kayu salib. Dan yang terakhir om dan tante, karena dia hidup, dia kenal siapa om dan tante. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14. Pemusik maju dong ke depan. Saya minta nada di C. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14. Ayat yang Yohanes 10. Salah pegang. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Om dan tante, saya senang kalau kita bisa baca ayat ini. Karena ayat ini yang selalu menguatkan hati saya, meneguhkan iman saya. Saya juga manusia. Saya punya masalah, dengan mata saya buta. Banyak tantangan dan kesulitan. Tapi saya senang dengan ayat ini. Yohanes 10 ayat 14. Yuk kita baca. 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal
Amin. Tuhan kenal nama om satu persatu. Tuhan kenal nama tante satu persatu. Dia kenal bukan saja lahiriah kita. Dia kenal sampai kedalaman hati kita. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang cinta kita. Dia gembala yang berkorban untuk domba-domba. Dia sangat mengasihi kita. Hari ini om dan tante pesen Tuhan, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita harus punya satu keputusan. Saya mau semangat, mau optimis melihat hari esok. Amin. Gak usah ngeluh terus sama anak, sama mantu. Gak usah ngeluh. Kita punya Tuhan kok. Ngapain kita ngeluh-ngeluh sama anak, sama mantu? Ada apa-apa nangis di kaki Tuhan. Amin. Amin. Masuk tahun 2025. Ya, kita nggak tahu C-nya apa, nggak tahu tahun apa itu. Pokoknya kita tahu hari-hari kita adalah hari-harinya Tuhan. Tuhan selalu siapkan berkat melimpah. Amin. Mari kita akan berdoa. Sedang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Om dan Tante, tutuplah matamu supaya engkau bisa melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus janji, kalau ada 2 orang atau 3 orang kumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Tuhan ada di sini, om dan tante. Jadi nggak usah ngobrol, nggak usah lihat kiri kanan, karena kiri kananmu adalah manusia biasa yang perlu Tuhan juga hari ini. Sementara saudara semua tutup mata. Jika ada, saya mau berdoa untuk saudara untuk om dan tante yang mungkin namanya belum tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Tapi pagi hari ini sadar, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi Tuhan Yesus segera datang dan kedatangannya sudah begitu dekat. Jangan lewatkan hari ini. Dan saat tante om keluar dari ruangan gereja ini, menyesal karena om dan tante belum ambil keputusan ini. Jadi kalau om dan tante mau mencatatkan namamu dalam buku kehidupan sorgawi, caranya gimana? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima Yesus masuk hatimu dan menjadikan Dia Juru Selamatmu. Tuhan mau terima engkau apa adanya, om dan tante. Kau gak usah lihat latar belakang hidupmu. Kau gak usah lihat hari-hari kemarin. Sekotor apapun, senajis apapun hidupmu, kata firman Allah, Tuhan sanggup untuk mengampuninya. Tuhan adil dan bahkan Dia dapat melupakannya. Sementara saudara, om dan tante tutup mata. Kalau ada di sini yang mau berkata, Pak, saya mau terima Yesus hari ini. Saya mau terima Yesus dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Om dan tante, om boleh angkat tangan, tante boleh angkat tangan. Dengan cepat angkat tangan. Yang belum pernah
Angkat tangan cepat, taruh tanganmu di dada kemudian. Siapa lagi angkat tanganmu dengan cepat? Turunkan lagi tanganmu, taruh di dada. Saya percaya hari ini sorga bersorak-sorai. Dan kita semua yang di sini, karena kita bersuka cita juga karena ada anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Mari kita akan dukung mereka dalam doa. Om dan Tante bisa tirukan doa saya. Yang sudah terima Yesus dan yang hari menyatakan rasa syukurku atas. Shalom Opa dan Oma, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, pengagungan, hormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara setiap kami. Engkau telah memelihara Opa Oma di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Indonesia ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Indonesia sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya negeri kami Indonesia akan menjadi negeri yang subur makmur dan akan menjadi negeri Indonesia yang penuh dengan kemenangan. Setiap bangsa-bangsa pulau-pulau akan kami jangkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkati setiap kami, persiapkan kami Tuhan dengan perlengkapan senjata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan diberikan hati yang bijaksana, hikmat, marifat, dan hati yang takut akan Engkau Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan pelihara dari Sabang sampai Merauke dengan kedamaian, ketenangan, sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Khususnya ya Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Tuhan urapi beliau Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya apa yang menjadi visi misi-Mu atas hamba-Mu ini terjadi ya Tuhan. Buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarganya Tuhan. Istri, anak, cucu, mantunya juga Tuhan urapi. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Kiki. Dan keluarga besarnya Tuhan, juga istri dan anak cucu mantunya Tuhan urapi dan berkati. Biarlah segenap apa yang menjadi rancangan Tuhan atas gembala kami ini di Rayon 1D ini Tuhan terlaksana dengan baik. Tuhan kasih visi misi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Gembala Umas kami ya Tuhan, Ibu Hana. Tuhan urapi beliau Tuhan dengan kasih anugerah-Mu, dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah taruh buat beliau. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Biar ini semua ya Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam dia melayani Engkau ya Tuhan. Berkati dan urapi keluarga Bu Hana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Opa Oma di rumah semuanya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan Tuhan limpahkan atas mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan setiap kami yang melayani-Mu hari ini. Bu Ami, Vivi, saya sendiri, Dennis, Noni, semuanya kami ya Tuhan urapi. Biarlah semua ini kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah.
Om dan Tante, di akhir dari ibadah ini, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Tunjukkanlah rasa cinta, kesetiaanmu kepada Tuhan. Kembalilah engkau menempuh perjalanan hidupmu masing-masing, Om dan Tante. Jangan takut hadapi hari esok. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan sakit penyakit. Ketahuilah bahwa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memelihara hidup kita, menuntun jalan-jalan kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin.